Selamat siang Bapak Ibu, selamat kembali lagi bertemu dengan saya di channel Luga Tambunan pada kesempatan siang hari yang indah ini. Bapak Ibu, di siang hari yang indah ini saya akan coba menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang siapakah Yesus yang datang sebagai Raja. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini supaya like and subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan, karena saya akan mempersiapkan banyak video-video untuk ke depan. Saya sudah mempersiapkan banyak-banyak video untuk penuaian besar, karena kita tahu bahwa ini adalah kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jadi saya sendiri pun sudah mempersiapkan banyak-banyak video supaya Anda tidak terlewatkan. Maka tekan tombol lonceng supaya setiap video-video yang kami nanti share akan sampai kepada Anda gitu. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya ingin menjelaskan tentang Yesus akan datang sebagai Raja Kemuliaan yang telah dinubuatkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur. Saya akan bacakan dalam kitab Mazmur 24 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Ya, boleh semuanya membuka Alkitabnya. Saya akan bacakan. Ini adalah salah satu ayat yang sangat saya suka ya. Bahkan ini merupakan ayat andalan saya untuk memberitakan Injil. Saya akan bacakan. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya Perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan? Yaitu Tuhan semesta alam, Dia Raja Kemuliaan. Jadi Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh Raja Daud, ya. Tuhan Yesus telah dinubuatkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 24 tadi, bahwa Dia akan datang sebagai Raja Kemuliaan. Jadi para nabi sudah menubuatkan memang Mesias itu adalah seorang raja yang akan memerintah segala bangsa, ya. Pada waktu Yesus hidupnya, Yesus tidak pernah berkata aku adalah nabi. Yesus tidak pernah berkata aku adalah nabi, tetapi Yesus berkata aku telah ditulis oleh para nabi, akulah yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Mesias. Nah, pengertian Mesias di sini bukan seorang nabi. Mesias itu adalah seorang raja yang diurapi, yang dinubuatkan akan duduk di sebelah kanan Allah. Saya bacakan. Jadi Raja Daud sudah menubuatkan bahwa Mesias itu ciri utama, menurut saya ciri utama Mesias adalah ada tertulis di Mazmur 110 ayat 1. Saya bacakan ya. Penobatan Raja dan Imam, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu adalah akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan keberhiasan kekudusan dari kandungan fajar tampillah bagimu keremajaan seperti embun. Tuhan bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi nubuatan tentang Mesias adalah Dia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada yang mengaku nabi terakhir tetapi dia tidak duduk di sebelah kanan Allah, bahkan para rabi Yahudi pun di Israel itu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Pertanyaannya, apakah kedatangan Mesias itu Mesias mereka yang nanti-nantikan sekarang oleh para rabi itu akan duduk di sebelah kanan Allah? Saya sudah bertanya kepada para orang-orang Yahudi, ternyata mereka tidak sanggup menjawab. Mereka hanya mengatakan bahwa Mesias itu adalah keturunan Daud. Tetapi dikatakan tadi Mesias harus menjadi imam Melkisedek. Melkisedek artinya
tidak berbapak dan tidak beribu. Jadi Mesias itu harus dia tidak dilahirkan dari hasil hubungan suami istri. Gitu. Jadi ciri-ciri Mesias adalah raja yang duduk di sebelah kanan Allah, itu yang menubuatkan adalah Raja Daud. Nah, pertanyaan kepada Bapak Ibu sekarang, ya, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengetahui ciri Mesias itu, bahwa Mesias harus duduk di sebelah kanan Allah? Karena kalau dia tidak bisa duduk di sebelah kanan Allah, maka bisa dipastikan itu bukan Mesias. Jadi semua orang-orang Yahudi sekarang, para rabi, menantikan seorang Mesias yang akan datang, tetapi tidak mungkin dia bisa duduk di sebelah kanan Allah, karena Yesus pada waktu dia diperhadapkan di imam besar Yahudi, imam besar berkata di dalam Markus 14 ayat 62 kalau nggak salah, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus berkata, ya, anak manusia mulai hari ini sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi nabi-nabi sudah menubuatkan kedatangan tentang Mesias, bahwa Mesias itu harus duduk di sebelah kanan Allah, dan Mesias itu adalah seorang raja. Jadi kalau tiba-tiba Al-Quran memberikan kesaksian bahwa Yesus hanya seorang nabi, berarti Al-Quran sudah menentang nubuatan para nabi. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti Alkitab dengan benar. Karena kalau kita tidak mengerti, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi bertobatlah. Mari kita bergabung di kerajaan Tuhan di akhir zaman ini. Saya bacakan di Zakaria 14, di mana segala bangsa akan bergabung dengan Tuhan. Ya. Di Zakaria 14 mengatakan bahwa Tuhan akan turun di Bukit Zaitun. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan turun di Bukit Zaitun? Pada waktu Yesus naik ke sorga, dia naik dari Bukit Zaitun, dan para malaikat datang mengatakan bahwa Yesus yang kamu lihat ini naik ke sorga akan turun di tempat ini, di Bukit Zaitun. Sementara Zakaria 14 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan akan turun di Bukit Zaitun. Ternyata yang berjanji akan turun di Bukit Zaitun itu adalah Tuhan Yesus. Berarti nubuatan Zakaria ayat 14 adalah tentang Tuhan Yesus, di mana yang turun, yang akan berjejak kakinya di Bukit Zaitun adalah Tuhan sendiri. Ya, bukan kedatangan Yesus yang kedua kali pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria, ya. Saya bacakan Zakaria 14. Zakaria 14. Nah, ini dia nih, coba saya lihat ayatnya. Ini Zakaria 14. Kemudian ayat 3. Kemudian Tuhan akan maju berperang. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Bukit Zaitun terletak 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu bergeser ke utara dan setengah lagi bergeser ke selatan. Nah, di sini dinubuatkan bahwa Tuhan akan turun di Bukit Zaitun, dan itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dikatakan di dalam Zakaria Tuhan yang akan turun, berarti kalau Yesus akan turun, itu adalah Tuhan. Jadi kita harus bisa merangkai, mengenal Tuhan ini, saudara-saudara. Itu seperti pelajaran matematika yang kita harus pintar merangkai soal-soal yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Ini seperti ujian buat kita supaya kita meriset, menggali firman Tuhan itu. Tidak bisa hanya sekedar kita membaca, tidak menggali, tidak berusaha. Kita harus sungguh-sungguh mencari, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Jadi di pagi hari yang indah ini, Tuhan berjanji akan turun di Bukit Zaitun, dan dia akan datang sebagai raja. Kalau 2000 tahun yang lalu dia tidak datang, dia hanya datang untuk menyelamatkan. Nah, yang kedua kali dia akan datang sebagai raja. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa dia hanya datang sebagai nabi dan bahkan membunuh babi lah, apalah segala macam. Tidak sesuai dengan Alkitab. Karena janji Yesus, dia akan datang sebagai raja. Dan di Wahyu 19 ayat 16, di jubahnya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Gitu. Oke saudara, jangan lupa
like, share, subscribe, supaya channel ini menggoncangkan bangsa-bangsa, maka segala bangsa akan sujud menyembah Yesus. Shalom, God bless you, haleluya.